Siang anak-anak. Sebelum kita belajar di siang ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau, Yesus yang baik hati. Karena kasih dan setiamu, sampai saat ini kami boleh ada, kami sehat, kami masih bernapas. Semua karena kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Di saat ini kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati anak-anak, sehingga kelak mereka menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, maaf atas keterlambatan di hari ini. Di hari ini kita akan belajar dari muatan IPS. Materinya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang punya buku pena 5A, kalian bisa lihat di halaman 86 sampai 89. Hingga 89. Oke, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Di kelas 4 Ibu Guru sudah pernah singgung tentang ekonomi. Bagaimana ekonomi itu pasti bicara tentang manusia bertahan hidup, manusia berusaha untuk mendapatkan penghasilan atau uang sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Oke, di sini manusia melakukan berbagai jenis usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha-usaha pekerjaan itu kan bermacam-macam. Kegiatan yang mereka harus lakukan itu kan bermacam-macam sehingga mereka memperoleh kasarnya kayak memperoleh uang sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke, di sini ada beberapa bidang tertentu, berbagai macam bidang yang dikerjakan oleh masyarakat. Di antaranya, di sini yang pertama adalah pertanian. Oke, pertanian adalah bagaimana masyarakat itu bercocok tanam. Mereka menanam sayur, jagung, padi. Mereka mengolah mengolah tanah ya, kemudian mereka menanam. Di sini ada pertaniannya. Sini kangkung. Jadi sawah ini diolah, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dapat ditanami kangkung. Yaitu dari pertanian. Kemudian di sini ada perkebunan lagi, dari bidang perkebunan. Di sini orang menanam kelapa sawit, ada teh, kopi, kemudian ini karet dan tebu. Ya, dari sini dari bidang perkebunan ini sendiri orang menanamnya, kemudian ada yang nanti bertugas memanen, kemudian yang merawatnya pun. Oleh sebab itu di sini sudah terbuka lapangan pekerjaan. Jadi jangan lupa ya, kalau dari perkebunan, di sini usaha dalam bidangnya itu ada perkebunan teh, kemudian sawit, kelapa sawit ya, ada tebu, karet, dan kopi. Selanjutnya, bidang peternakan. Ya, dalam bidang peternakan, manusia membudidayakan hewan ternak. Ya, karena kita manusia sendiri, kita juga mengkonsumsi daging, sehingga masyarakat lain atau yang lainnya dapat memelihara ternak untuk dijadikan bahan konsumsi. Di sini, di Indonesia ini juga ternaknya banyak, jenisnya juga banyak. Kalau dalam gambar yang ini adalah ayam petelur. Kemudian di sini ayam pedaging, ayam potong ya. Kalau ini ayam petelur. Kemudian ada sapi sendiri, ada sapi perah, kemudian ada sapi yang untuk pedaging juga. Kemudian di sini ada itik, ada domba. Kita lanjut lagi. Perikanan. Ya, gambar perikanan ini Ibu Guru sengaja ambil dari Kabupaten Sorong. Ini dekat kita punya sekolah ya, di belakang Mangi-Mangi sana itu. Ini adalah kolamnya. Di sini ada pembudidayaan ikan.
Kalau ini gambarnya dari tempat lain, tapi ini adalah contoh bagaimana dari air tawar, kemudian dari air asin atau laut. Sementara yang ini pembudidayaan udang, ini dari AIMAS ini. Dibuat petak-petak dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Ya, ini adalah mahoni. Kemudian ini adalah kayu jati. Ini kayunya nanti diambil, nanti diolah seperti ini. Sementara yang dari hutan itu seperti rotan. Seperti itu ya. Ini kayu ini dapat diolah menjadi kursi, lemari, seperti itu. Selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya di sini ada pembuatan di pabrik sepatu dari yang mentah, kemudian yang awalnya belum apa-apa, kemudian sudah dibentuk. Di sini sudah jadi sepatu. Kemudian di sini juga ada minuman. Kemudian ada mie di sini, dan di sini pakaian. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah pelayanan jasa. Ya, di sini pelayanan jasa berarti manusia atau orang yang bertugas melayani keluhan dari masyarakat atau melayani masyarakat. Contohnya di sini ada kesehatan, di sini ada dokter, kemudian ada perawatnya, bagian administrasinya. Selanjutnya di sini ada guru, kemudian ada arsitektur. Ya, mereka juga merupakan orang yang bekerja dalam bidang pelayanan jasa. Karena jasa mereka menggambar konstruksi, membuat gambaran rumah, kemudian tinggal dibangun rumah sesuai dengan yang mereka sudah gambar. Selanjutnya di sini ada orang yang bekerja sebagai akuntan, pegawai bank, kemudian pegawai asuransi dan sebagainya. Itu mereka semua yang bekerja di dalam bidang pelayanan jasa. Ada lagi yang terakhir, yaitu usaha di bidang pariwisata. Ya, di bidang pariwisata sendiri di wilayah-wilayah daerah yang memiliki tempat wisata biasanya akan tersedia di sini penyewaan tempat penginapan, kemudian di sini ada transportasinya, jasa transportasi. Setelah itu ada cenderamata, dan di sini ada tempat penjualan makanan ya dan minuman. Ya, dari sini sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka bisa memperoleh keuntungan dari sini. Tempat-tempat wisata seperti ini, adanya fasilitas seperti ini, yang juga dapat menambah keuntungan bagi pengelolanya atau masyarakat yang ada di situ. Oke, demikian pembelajaran di hari ini. Tugasnya nanti Bu Guru kirim di WA. Selamat siang.